Assalamualaikum para pendekor semuanya, kembali lagi di channel Rumi Decoration. Nah, untuk hari ini aku bakalan nge-review dekorasi Tedak Sinten ya kak. Ini temanya pakai Upin Ipin, dan ini dekorasi perdana kami ya kak, untuk pakai kain oranye. Soalnya kain oranye juga baru gitu kak. Oke kak, ini kita baru datang ya, baru nata-nata sedikit. Dan untuk model dekorasi ini cukup simpel ya kak, dekorasi kain seperti biasanya. Nah, yang pertama kita berdiriin tiangnya dulu ya kak untuk dekorasi ini, dan kita tata-tata kainnya seperti yang kita mau. Nah, untuk hari ini aku pakai kainnya warna putih, oranye sama Milo ya kak. Nah, untuk oranye aku kasih ke di kanan kiri satu-satu, dan untuk yang tengah itu aku kasih putih dua ya kak. Dan untuk kain milonya itu kami pasang di tengah, nanti kita buat kelambu gitu kak, tapi kita pasangnya pakai tali rafia kak. Apa sih tali rafia? Mestinya pada tahu semua dong kak ya, gitu. Kenapa sih pakai tali rafia? Kenapa sih kak kita pakai tali rami? Karena itu mempermudah kita kak, bagi tim kami itu sangat mudah kalau pakai itu. Oke kak, lanjut. Sebelum kita bentuk kainnya buat ditirai, kita pasang lampu-lampunya dulu ya kak. Untuk yang atas kita pakai lampu tumbler, lampu gantung seperti itu kak. Dan untuk ringnya kita pasangin kain ya kak. Nah, kita cari yang netral aja, jadi kita pakai kain putih ya kak. Nah, supaya tidak nerantang atau tidak kelihatan, kita pakai kainnya dua kak, kain putih dua. Cara pasangnya cukup gampang kak, jadi kita penitiin pakai peniti yang besar itu kak. Nah, cara pasangnya kita cemiti dulu yang atas, lalu kita cemiti yang bawah, terus kanan kirinya. Nah, itu kuncinya kak, supaya nanti jadinya tidak jekidut-jekidut ya kak, atau bahasa lainnya tidak apa ya kak, intinya tidak mengkerut gitu ya kak. Oke, lanjut kita pasang-pasang dulu kak. Terus untuk bunganya hari ini aku pakai warna oranye sama putih ya kak, karena kita sesuaikan dengan tema kainnya, jadi kita pakainya yang oranye. Oke kak, kita pasang lampu tumbler dulu ya. Terus nanti setelah lampu tumbler baru kita pasangin lampu gantung. Oke kak, lanjut. Aku mau jelasin untuk model dekorasi ini yang perlu kita bawa untuk barang-barangnya juga cukup simpel ya kak. Yang perlu kita bawa cuma besi ya kak, besi itu utama. Terus ring juga, ring bulat itu. Dan di sini aku pakai stand bunganya dua kak. Stand fotonya jangan lupa, dan juga ada pot, daun putih, terus busa, begitu kak. Dan lampu-lampu ya yang pasti seperti itu. Dan yang nggak boleh ketinggalan kalau di acara turun tanah atau Tedak Sinten itu tangga sama kurungan ya kak. Itu nggak boleh ketinggalan karena itu kan bahan pokok untuk Tedak Sinten begitu kak. Oke kak, lanjut lagi untuk pengerjaannya. Kalau dekor seperti ini mungkin cuma 3-4 ya kak. Kalau 4 itu kesantaian ya kak, mungkin kita bisa kerjain 2,5 atau sampai 3 jam seperti itu kak. Dan untuk model dekorasi seperti ini kita hanya butuh 2 tim saja kak, atau 2 orang. Oke kak, lanjut kita akan bahas untuk ukurannya ya kak, ukuran dekorasi. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita menyesuaikan dari rumah customer kita ya kak. Kalau rumahnya lebar, oke, kita pakai yang 4 meter kak. Kenapa kita pilih yang 4 meter? Karena nanti di tengah-tengah akan kita kasih ring kak. Jadi nanti kalau dekornya terlalu kecil, jadi nanti kelihatannya kayak full gitu kak. Dan untuk maju ke depannya itu sekitar 3 atau 2,5 ya kak. Sebenarnya kalau untuk majunya, untuk dekorasi itu menyesuaikan tempatnya juga kak. Jadi intinya kalau untuk ukuran dekorasi itu menyesuaikan tempatnya kak, seperti itu. Oke kak, dan kita bahas untuk harganya ya kak. Kalau untuk dekorasi seperti ini kita kasih harganya seperti biasa ya kak, dari
banyak atau enggaknya balon, terus dari jauh atau enggaknya tempat yang kita mau dekorasi. Jadi seperti itu. Kalau dekorasi seperti ini kita kasih harga kurang lebih 700 ke atas ya Kak. Mulai dari 700 sampai seterusnya gitu. Oke. Seterusnya bisa lebih dari 1 juta juga ada Kak. Kita sesuaikan sama permintaan customer saja. Dan oke Kak, lanjut lagi. Ini lampu tumbler dan lampu gantungnya sudah terpasangkan ya Kak. Sekarang kita pasang daun anggur putih Kak. Kenapa kita pakai daun, kenapa nggak kita pakai balon aja? Untuk sebenarnya kalau untuk atasan kita itu sesuaikan dengan permintaan customer ya Kak. Sebenarnya kalau atas itu diganti balon juga bisa, namun kita sesuaikan dengan budgetnya. Karena kalau diganti balon, atasnya diganti balon itu harga sudah beda lagi Kak, seperti itu. Oke Kak, dan itu masih bal yang pasang tebu itu Kak di tangga. Nah untuk tebu kita pakai tebu hitam ya Kak. Sebenarnya sih seadanya tebu. Kita kalau nggak ada tebu hitam kita pakai tebu biasa juga bisa. Oke Kak, dan ini sedikit cerita ya Kak. Kemarin saat kita mau berangkat mendekor itu cuaca sudah hujan, tapi kita tetap berangkat ya Kak. Soalnya acaranya tinggal besoknya gitu, dan customer mintanya dipasang 1 hari sebelum hari H. Jadi walaupun hujan ya kami terjang aja ya Kak. Itu bukan halangan bagi tim kami gitu. Oke Kak, dan untuk dekorasi seperti ini kalau di pick up itu bisa muat sampai 3 acara Kak. Soalnya barang-barangnya simple banget. Oke Kak, dan masih berlanjut ya Kak. Kita masih pasang daun putih dan masih sama buat tebunya ya Kak, karena kita belum selesai. Oh ya Kak, dan untuk tebunya, jika daun tebunya itu panjang-panjang, jangan lupa dipotong ya Kak, supaya nanti biar tidak terlalu rimbun begitu Kak. Atau bisa jadi nanti kalau ada balonnya itu biar tidak kena balonnya. Soalnya kalau daun tebu itu kena balon bisa memecahkan balon ya Kak, walaupun tersenggol sedikit pun begitu. Jadi kalau bisa jangan sampai menyenggol sedikit pun ya Kak. Oke Kak, ini proses pemasangan lampu dan daun anggur putihnya itu sudah selesai, dan tadi tiangnya sudah dinaikin ya Kak. Itu tingginya sekitar 3-4 juga ke atasnya. Oke Kak, dan ini sudah mulai membentuk kain-kainnya ya Kak. Itu kainnya kita bentuk, kita buat seperti kelambu Kak, seperti itu. Terus jika nanti sudah dibentuk seperti itu, nanti kita talinya di tiangnya Kak. Talinya cukup pakai tali rafia aja, itu sudah cukup kencang ya Kak. Bukan sudah cukup kencang lagi, tapi sudah kencang banget gitu. Terus lupa Kak, satu lagi untuk pasang tebunya di tiang itu kita pakai kabel krek ya Kak. Warnanya putih atau hitam itu terserah, tapi kita biasanya pakai yang putih seperti itu. Oke Kak, lanjut, kita sedang buat kurungan ya Kak. Kurungannya itu nanti kita hias, kita kasih bunga-bunga seperti itu, dan kita kasih kain tile Kak. Untuk kain tile kita biasanya menyesuaikan temanya ya Kak, dikarenakan ini kita belum punya tile yang sesuai dengan tema kita. Artinya jadi kita pakai seadanya dulu Kak. Jadi hari ini aku bawain tile yang warna biru Kak, atau biru navy seperti itu. Yang penting sesuai temanya ya Kak, cowok atau cewek begitu. Kalau biasanya cewek kita bawakan yang pink Kak, tapi kalau cowok biasanya ada 2 versi, kuning ataupun biru. Nah kebetulan hari ini yang kuning kotor, jadi kita pakaikan yang biru Kak, seperti itu. Nah di kurungan itu yang atas buat pasang bunga, kita kasih busa ya Kak. Dan cara pasang busanya itu cukup gampang, tinggal kita tali sama rafia aja. Oke Kak, masih lanjut dalam proses penghiasan kurungan ya Kak. Terus selain menghias kurungan, kami juga masih menghias tangga Kak. Untuk tangganya kita kasih hiasan seperti tulisan TK, SD, SMP, dan seterusnya ya Kak. Dikarenakan kita punyanya warna biru sama pink, belum ada tambahan lagi, jadi kita pakai yang biru ya Kak, biar sama tilenya seperti itu. Dan cara pasang tulisannya itu cukup kita double tip ya Kak. Kita double tip di belakang tulisannya, lalu kita tempel ke tangganya seperti itu.
Dan untuk double tipnya aku pakai yang double tip hijau ya kak, soalnya kalau kita pakai double tip yang putih atau yang kertas itu biasanya tidak nempel kak, alias tidak lengket gitu ya. Oke kak, selain kita hias dengan tulisan-tulisan karakter, kita kasih bunga juga kak di dalam tangganya. Jadi biar nggak kelihatan kosong, terus biar tambah terlihat manis gitu kak. Oke kak, lanjut untuk kurungannya kita pakai daun-daun ya kak, bukan daun, suket-suket gitu ya kak, apa ya bahasanya? Ya udah suket aja lah ya, pasti paham kok semuanya di sini. Ya udah kak, kita tancep-tancepin suket-suketnya tadi ya, kita tancepin secara merata atau melingkar. Nanti kalau suketnya sudah merata secara melingkar, kita baru kasih bunga-bunganya kak, biar menutupi busanya tadi. Oke kak, selain kurungannya kita lanjut buat stand bunga ya kak. Untuk stand bunganya kita pakai 2 saja seperti biasa. Kita pasangnya pakai busa kak, kita pakai busa yang panjang itu, terus kita belah jadi 2, jadinya seperti itu ya kak, seperti di gambar. Terus kita talinya pakai tali rafia bisa, terus pakai tali kabel krek itu bisa ya kak. Kalau biasanya sih aku pakai kabel krek ya kak, dikarenakan apa? Kalau pakai kabel krek itu biasanya lebih mudah kak, selain lebih mudah juga lebih kencang gitu ya kak. Bahasa kencengnya apa ya kak, lebih erat gitu ya, aduh ya seperti itu kak. Oke, kita tali-tali sampai bener-bener erat atau bener-bener kencang, lalu nanti kita baru tancep-tancepin bunganya kak. Kita bunganya pakai warna oranye sama putih ya kak. Dan untuk pemasangan tilenya kita bisa bentuk dengan pita atau bisa dengan lingkaran aja ya kak. Kalau lingkaran biasa saja, tinggal kita pasang seperti biasa. Kalau pita itu ya kita bentuk dengan pita kak, caranya kita tali seperti biasa, lalu kita staples ya kak, staples dengan staples besar itu di keranjangnya seperti di gambar itu ya kak, caranya membuat pita. Oke, lanjut kak, ini setanya sudah hampir jadi ya kak. Dan kalau sudah jadi semua, nanti kita tinggal buat balonnya kak. Untuk balonnya nanti aku pakai warna orange, putih, sama milonya dikit ya kak, karena buat campuran aja kita milonya hanya butuh beberapa pieces saja. Dan untuk stand itu tidak begitu saja ya kak, nanti atas dan bawahnya kita tambahin hiasan atau daun-daun ya kak. Biasanya kita pakai daun mustera atau daun jari ya kak. Aku sih nyebutnya dengan daun jari ya kak, karena panjang-panjang gitu. Aslinya sih bukan daun jari ya kak, cuman akunnya aja yang enak manggil seperti itu. Oke kak, lanjut, ini masih proses pembuatan stand ya kak. Oke kak, ini masih standnya buat 4 ya kak, dikarenakan nanti itu terlihat penuh, jadi kita yang 2 nggak pakai, terus kita pakainya yang 2 aja begitu kak. Dan untuk warna lampu tumbler yang kita pasang di tirainya tadi itu aku pakai yang warna putih ya kak. Terus untuk dop-dopnya atau lampu bohlamnya itu aku pakai yang kuning. Oke kak, kurungannya sudah jadi ya, seperti di gambar itu. Lalu kita lanjut mau pasang bunga lampu kak. Untuk bunga lampunya sama juga, kita pakai bohlam yang warna kuning. Untuk lampunya itu ya kak, lampu bunganya masih berondolan dikarenakan kita belum pasangin. Nah itu masih proses pemasangan ya kak, pemasangan kap sama lampunya. Oke kak, dan untuk proses pemasangan lampu sama stand itu sudah hampir selesai ya kak. Dan untuk stand bunganya kita jadinya pakai hiasan daun palem kak. Untuk daun palemnya itu kita pakai 2 ya kak di setiap standnya. Dan untuk daun palemnya kita pakai yang besar sama yang kecil, jadinya 2, tapi yang satu besar dan yang satunya lagi kecil kak, begitu. Oke kak, ini sudah hampir selesai ya kak, nanti tinggal proses pembuatan balonnya. Tapi untuk proses pembuatan balonnya tuh sayang banget kak, kita nggak ke shoot. Dikarenakan apa? Kemarin ada halangan sedikit ya kak, baterai HP-nya itu sedikit tinggal sedikit gitu loh kak, udah hampir mati bahkan gitu. Jadinya kita nggak teruskan untuk nge-shoot gitu kak. Tapi nggak apa-apa kak, lain kali bakal kita shoot cara pembuatan balonnya kak, begitu.
Dan untuk pembuatan balonnya kan nggak kesyut kak, jadi aku mau jelasin sedikit untuk cara pembuatan balonnya kak. Untuk balon kita pakai 3 warna ya kak, yaitu warna putih, oranye, sama milo. Untuk cara pembuatannya gampang kak, nanti saat membuat balonnya kita pakai cara dengan besar sama kecil kak gitu, jadi nanti ngerangkainya kita nggak perlu bingung-bingung lagi kak. Dan untuk cara ngerangkai balonnya kita itu acak ya kak, jadi nggak perlu harus gini harus gitu, enggak, dengan terserah kita acak gitu. Soalnya kalau buat ring itu biasanya memang kita pakainya model acak kak begitu. Terus untuk warna milonya itu dibuat nanti yang terakhir ya kak, karena milo kita hanya pakai beberapa biji aja gitu. Oke kak, lanjut, aku mau jelasin untuk tirai belakangnya itu kan masih kebuka ya kak, jadi nanti kita kan nggak mungkin biarin seperti itu. Nah supaya nanti tidak kebuka-buka pas kena angin, jadi kita nanti peniti ya kak, peniti atau pakai jarum pentul gitu. Nanti cara pasanginnya dari belakang ya kak, supaya nggak kelihatan jarum pentulnya atau penitinya seperti itu. Oke kak, lanjut, kita masih pasangin foto anaknya ya kak di papan foto. Untuk foto dan nama itu kita printnya di printer ya kak, printer terdekat atau percetakan terdekat seperti itu. Tapi misalkan kita punya print sendiri, bisa kak kita ngeprint sendiri seperti itu. Dan jangan lupa kak untuk bawa olor ya, yang pasti untuk olor kali ini kita bawa cukup 4 saja kak, karena kita hanya butuh 7 colokan ya kak, karena hari ini kita pakainya 7 lampu, yaitu lampu gantung, tumbler, lampu bunganya 2, sama lampu sorotnya 3. Untuk lampu sorot bawah itu kita pakai warna yang kelap-kelipnya 2 dan yang putih 1 kak. Kalau tidak sinten biasanya kita memang pakainya lampu sorot yang warna-warni kak begitu. Kalau di wedding atau lamaran seperti itu kita pakainya kuning sama putih kak. Dan untuk warna selimut bulunya nanti kita pakai yang putih ya kak, karena kita ambilnya yang netral aja, dikarenakan selimut bulu kita juga baru punya 3 kak gitu, 3 warna. 4 warna ya kak sebetulnya, dari pink Fanta, terus pink baby, putih, sama biru muda seperti itu kak. Oke kak, masih lanjut, ini kita lagi motong-motong nama ya kak, motong nama anaknya atau nama customer kita gitu, untuk nanti kita ditempelin di ring ya kak gitu. Oke kak, dan gak kerasa ya ini pembuatannya sudah hampir selesai. Dan seperti biasa nanti jika sudah di akhir video kita bakal share foto dan video sinematiknya ya kak. Maka dari itu nanti di akhir video jangan langsung skip ya kak, tonton dulu foto dan videonya sinematik kita gitu. Dan oke kak, sekian dari tutorial video kami Tidak Sinten tema Upin Ipin. Terima kasih sudah menonton kami dari awal video sampai akhir kak. Dan yang paling penting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.